Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi dalam materi fisika. Sekarang kita belajar getaran pada bekas. Pada kesempatan kali ini kita akan buktikan bersama-sama bahwa pada getaran bekas kita akan membuktikan bahwa konstanta bekasnya K sama dengan M omega kuadrat, kemudian periode sama dengan 2pi akar M per K, dan frekuensi sama dengan 1/2pi akar K per M. Pada skema yang sudah ada ini, kita perlu mengetahui pada bekas itu terjadi dua buah gaya, yaitu gaya bekas sama dengan negatif KY atau sebanding dengan simbangannya, dan gaya berat berbanding dengan massa dan gravitasinya. Kita buktikan bersama-sama. Pada skema untuk getaran bekas mula-mula itu diberi beban pada titik setimbang Y sama dengan 0. Kemudian bekas disimbangkan sebesar Y, kemudian dilepaskan sehingga bekas itu akan mengambil posisi Y kembali atau Y sama dengan 0. Kemudian bekas akan mengalami melewati titik setimbang Y sama dengan 0. Kemudian bekas itu akan kembali lagi pada setimbangnya lagi Y sama dengan 0. Kemudian bekas tersebut akan mengalami simbangan Y kembali. Jadi pada skema ini bekas mula-mula Y sama dengan 0, kemudian disimbangkan sebesar Y, kemudian dilepaskan, dia menuju titik setimbang, kemudian menuju ke simbangan berikutnya, atau mungkin sama dengan Y nantinya, kemudian dia kembali lagi ke titik setimbang, dan bekas akan kembali menyimbang sebesar Y pada posisi terakhir. Nah, inilah yang kita sebut bahwa bekas mengalami getaran harmonis karena dia melewati titik setimbang. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada bekas ini adalah yang pertama hukum Hooke, atau dikatakan gaya Hooke, bahwa sebesar F sama dengan negatif KY. Jadi besarnya tergantung pada besarnya simbangannya. Kemudian F sama dengan M kali G merupakan gaya berat, sehingga dalam menentukan konstanta pembanding pada bekas ini kita harus menyatukan bahwa gaya Hooke akan sama dengan gaya beratnya. Nah, jadi pada getaran bekas ini gaya Hooke atau gaya bekas berbanding lurus dengan gaya beratnya. Ini berbanding lurus dengan gaya beratnya, dan percepatan gravitasi juga sebanding dengan percepatan bendanya. Maka pada gaya bekas kita ulangi lagi bahwa F sama dengan negatif K dikalikan dengan Y, artinya berbanding lurus dengan besar simbangannya. Kemudian pada persamaan getaran bekas kita sudah menemukan persamaan bahwa A sama dengan negatif omega kuadrat Y, sehingga gaya berat itu yang sama dengan F sama dengan M kali G boleh sama dengan M dikalikan dengan A, sehingga kalau dimasukkan harganya ini dengan negatif omega kuadrat Y, sehingga gaya berat itu juga sama dengan negatif M omega kuadrat dikalikan Y. Ini adalah persamaan yang kedua. Maka kedua persamaan ini akan menghasilkan bahwa persamaan yang harus diperbolehkan oleh konstanta bekas adalah negatif KY sama dengan negatif M omega kuadrat dikalikan dengan Y, sehingga persamaannya adalah K sama dengan M omega kuadrat, atau K-nya sebanding dengan M dan kuadrat kecepatan sudutnya. Jadi ini yang kita buktikan, yang selama ini kita mengetahui bahwa K itu bisa sama dengan F
dibagi dengan Y, ternyata K juga boleh sama dengan M omega kuadrat. Selanjutnya pada gerak melingkar beraturan, kita juga menemukan persamaan bahwa theta sama dengan omega T, sehingga persamaannya itu boleh diganti dengan M dengan omega sama dengan 2pi per T atau omega sama dengan 2πf. Asalnya dari bahwa benda itu akan menempuh 360 derajat sama dengan omega dikalikan periodenya. Maka ini adalah persamaan kecepatan sudutnya, sehingga periode dan frekuensi pada bekas kita bisa menentukan harganya bahwa T sama dengan 2pi akar K per M atau F sama dengan 1/2pi akar K dibagi dengan M. Nah, ini adalah besaran-besaran yang harus diketahui dengan satuan SI. Itu secara keseluruhan bahwa pada getaran bekas hanya memiliki dua persamaan, yaitu periode berbalik dengan frekuensi dengan masing-masing persamaannya adalah 2pi akar K per akar M per K atau F-nya sama dengan 1/2pi akar K dibagi dengan M. Nah, sehingga kesimpulannya bahwa periode bekas berbanding lurus dengan akar massa dan berbanding terbalik dengan akar konstanta bekasnya. Sebaliknya juga pada frekuensi yang dihasilkan oleh getaran bekas itu akan menjadi sebanding dengan akar K dan terbalik dengan akar M-nya. Jadi itulah materi singkat yang diberikan pada frekuensi dan periode yang terjadi pada getaran bekas. Kita lanjutkan. Kita sudah membuktikan ini semua, maka untuk membuktikan beberapa persamaan yang sudah kita temukan, kita harus membahas soal-soal yang terkait dengan getaran pada bekas. Soal yang pertama, sebuah beban dengan massa 400 gram digantungkan pada sebuah bekas dengan konstanta 40 Newton per meter, kemudian digetarkan sehingga melakukan getaran harmonis. Hitunglah periode bekas, frekuensi getaran bekas, kecepatan sudut pada getaran bekas. Nah, yang diketahui masanya 400 gram, maka menjadi 0,4 kg, kemudian K sama dengan 40 Newton per meter, maka hitunglah periodenya berapa, frekuensinya berapa, kecepatan sudutnya berapa. Kemudian kita ambil pembahasannya pada periode getaran, maka persamaannya adalah ini, tadi sudah dilakukan bahwa 2pi akar M dibagi dengan K, maka sama dengan 2pi akar dari 0,4 dibagi dengan 40. Nah, jadi perhitungan ini kita mudah sebenarnya, karena 4 bagi 4 itu 1, maka ketemunya adalah 2pi akar 0,01. Nah, akar 0,01 adalah 0,1, sehingga 2pi-nya dikalikan 0,1, maka sama dengan kalau dimasukkan 3,14-nya adalah 0,628 sekon. Jadi ini boleh ketemunya 0,2pi karena dikalikan, maka dimasukkan angkanya adalah 0,628 sekon. Pada frekuensi getaran, persamaannya adalah 1/2pi akar K dibagi dengan M, sehingga 1/2pi akar dari 40 dibagi 0,4. Ini sama saja menjadi 4 dibagi 4 1, maka 10 dibagi 0,1, maka ketemunya adalah 1/2pi akar 100, sehingga ketemunya adalah 10/2pi, atau dimasukkan angkanya adalah angka 3,14-nya, maka menjadi 1,59 Hz. Jadi kalau kita telusuri satu persatu, maka 40/0,4 itu berbanding terbalik dengan 0,4/40. Artinya 0,628 itu berbanding terbalik dengan 1,59 Hz.
Itu adalah pada periode dan frekuensi getaran. Kemudian kecepatan sudutnya, kalau kita menggunakan besaran frekuensi, maka omega sama dengan 2pi dikalikan dengan F, maka sama dengan 2pi dibagi dari 10/2pi. Nah, ini dibagi dengan 10/2pi sehingga ketemunya 10 radian per sekon. Kalau menggunakan periode juga harus sama ketemunya, sehingga 2pi per T sama dengan 2pi dibagi 2pi kali 0,1 yang ini. Nah, maka ketemunya juga 10 radian per sekon. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, sebuah beban dengan massa 800 gram digantung pada bekas dengan konstanta 20 Newton per meter, kemudian digetarkan sehingga menghasilkan getaran harmonis. Hitunglah periode getarannya, frekuensi getarannya, dan kecepatan sudut getarannya. Nah, yang diketahui dalam soal adalah masanya 800 gram menjadi 0,8 kg. Kemudian K-nya sama dengan 20 Newton per meter. Maka berapakah periodenya, berapakah frekuensinya, berapakah kecepatan sudutnya. Kita bahas keseluruhannya. Pada periode getaran kita tetap sama menggunakan rumus 2pi akar M dibagi dengan K. Maka sama dengan 2pi dikalikan 0,8 dibagi 20. Ini sebenarnya yang mudah untuk membaginya adalah 8 bagi 2 ketemunya 4. Sehingga 2pi dikalikan akar 0,04 ya, sama dengan 2pi dikalikan 0,2 atau ketemunya ini adalah 0,4pi. Jadi 0,4pi kali 0,4 dikalikan 3,14, kalau dimasukkan angkanya maka 1,256 sekon. Itu adalah pada periodenya. Kemudian pada frekuensi getaran, nah, persamanya adalah 1/2pi ya, dikalikan 20/0,8. Sehingga ini ya, 2 dibagi 2 1, 8 bagi 2 4, maka ketemunya ini 100/4. Untuk memudahkan adalah begini caranya membaginya, sehingga frekuensinya adalah 10 dibagi dengan 4pi. Maka ini akar 42, akar 110, maka 10pi dibagi dengan 4pi. Kalau dimasukkan angkanya, pi-nya, maka seluruhnya diketemukan 0,796 Hz. Jadi kita perhatikan di sini adalah 20 dibagi 0,8, ini adalah 0,8 dibagi 20, artinya kita masih menggunakan prinsip bahwa frekuensi berbanding terbalik dengan periodenya, sehingga harga 1,256 sekon itu kebalikannya adalah 0,796, atau mengatakan bahwa ini 0,4pi ya, itu berbanding terbalik dengan 10 dibagi 4pi. Itu yang kita inginkan pada frekuensi dan periode getaran bekas. Sekarang kecepatan sudutnya. Kalau kita menggunakan frekuensi, maka omega sama dengan 2πf sama dengan 2pi dikalikan ini 10/4pi, maka ketemunya adalah 5 radian per sekon. Kemudian kalau menggunakan periode, omega sama dengan 2pi dibagi dengan T, sehingga 2pi dibagi 2pi dikalikan 0,2 juga ketemunya 5 radian per sekon. Jadi itu soal nomor 2. Prinsipnya masih sama, kita harus menemukan rahasianya bahwa periode berbanding terbalik dengan frekuensinya, sehingga akar M dibagi dengan K berbanding terbalik dengan akar K dibagi dengan M. Kemudian pada kecepatan sudut berbanding lurus dengan frekuensinya, kecepatan sudut akan berbanding terbalik dengan periodenya. Itu soal nomor 2 ya. Jadi dari soal nomor 1 dengan nomor 2 tidak ada bedanya. Maka dengan demikian kita akan mudah memahami soal-soal yang terjadi pada getaran bekas. Itulah beberapa
contoh soal yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Maka kesimpulannya bahwa konstanta Pegas yang besarnya K sama dengan M omega kuadrat itu berasal dari gaya Hooke dan gaya berat yang terjadi pada getaran Pegas dengan periode T sama dengan 2 pi akar M per K atau frekuensinya sama dengan 1/2 pi akar K dibagi dengan M. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi getaran Pegas ini lebih mudah kita mengamalkan persamaan-persamaannya dan juga arti fisis yang ada pada getaran Pegas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.